Dan kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial di pagi hari ini. Narasumber yang sudah melalang buana hingga melaksanakan studinya di Finlandia. Langsung saja beliau Bapak Taufikur Rahman, SSM HUM PhD. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Bapak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nih ngomong-ngomong Bapak kan pernah habis studi di Finlandia ya Bapak? Iya. Nah mungkin bisa kita sharing-sharing nih Bapak mengenai pengalaman Bapak studi di Finlandia. Iya, dengan senang hati. Gini, kenapa saya ke Finlandia? Bermula dari tuntutan ya, tuntutan bahwa seorang dosen itu setidaknya bisa studi S3 atau doktoral. Nah, untuk ke situ karena saya bidangnya adalah bahasa dan sastra Inggris, sehingga saya punya terbesit pikiran itu bagaimana saya bisa studi tidak hanya di Indonesia, karena S1 dan S2 saya di Indonesia, makanya saya inginnya itu studi di luar negeri sekalian yang berbahasa Inggris gitu. Nah kemudian cari-cari info, kemudian bagaimana persyaratannya bisa memenuhi, akhirnya saya memutuskan untuk mencari beasiswa untuk studi doktoral di luar negeri. Berarti di Finlandia itu pakai beasiswa ya Bapak? Betul, pakai beasiswa. Ya. Dan beasiswanya adalah dulu namanya Mora 5000 Doktor. Jadi itu dari Kementerian Keagamaan dan kemudian di tengah jalan kemudian bekerjasama dengan LPDP sehingga namanya sekarang itu BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit. Dan di situ ya saya memang harus memenuhi kriterianya sehingga saya lama itu, maksudnya sekitar 6 bulan persiapan untuk memenuhi beasiswa. Karena ada tes IELTS dan macam-macamnya, sehingga saya harus memenuhi. Kemudian di tahun 2018 tes di Surabaya, itu tes dari pagi sampai maghrib, sampai malam itu, misa itu. Mulai dari tes tertulis, tes pengetahuan sampai psikologi, kemudian sampai yang malam itu wawancara. Wawancaranya tentang motivasi, tentang wawasan Nusantara sampai ke proposal penelitian. Karena S3 itu yang terpenting kan proposal penelitiannya. Jadi ada unsur-unsur unsur bagaimana penelitian itu harus bombastis dan itu punya kebermanfaatan yang besar, baik untuk pendidikan maupun yang lainnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Gitu. Dan alhamdulillah keterima dari sekian ratus, 100 apa 1000 sekitar itu lah. Banyak sekali ya, Bapak dosen yang Indonesia. Nah kemudian itu Bapak, tadi berarti persiapannya itu berbulan-bulan ya Bapak? Atau Betul. hampir 1 tahun Bapak? Kalau saya ingat itu sekitar 6 bulan memang, 1 semester lah ya. Panjang ya Bapak perjalanannya. Iya. Sampai akhirnya Bapak bisa mendapatkan beasiswa di Finlandia ini ya Bapak. Bagaimana sih Bapak mungkin proses seleksinya atau pendaftarannya di sana? Ada tantangan khusus nggak sih Bapak? Kalau di Finlandianya itu sebenarnya kan hanya bagaimana kita, ini berbicara S3 ya, karena beda ada S2 dan S3. Nanti saya bersitkan S2 sebentar juga bisa. Yang S3 itu sebenarnya kaitannya dengan bagaimana kita mencocokkan keahlian kita dengan profesor yang kita bidik, gitu, dengan calon supervisor. Ya. Supervisor kalau di sini itu promotor gitu. Nah karena saya itu beberapa kali tidak hanya Finlandia, tapi sebelumnya ada Singapura pernah, Amerika Serikat pernah, Inggris pernah. Bahkan saya tuh pernah diterima di UK, United Kingdom di Inggris gitu. Tapi mensyaratkan S2 dulu, tapi langsung diterima S3. Tapi ya tidak bisa saya terima karena apa? Karena donaturnya atau beasiswanya
itu tidak mau membiayai karena skemanya hanya S3. Sehingga saya yang Inggrisnya gagal, akhirnya terus ke Finlandia ada ternyata. Ada profesor yang research interest atau penelitiannya itu mirip dengan saya gitu. Jadi katanya ya sastra Inggris gitu, sosial budaya, akhirnya terus saya kontak beberapa kali. Saya lupa itu berapa kali itu. Jadi kontak tentang proposal saya. Akhirnya keterima, kemudian dapat LOA, Letter of Acceptance, jadi keterima, kemudian kuliah S3 di sana di Language and English Language and Culture. English Language and Culture di University of Eastern Finland. Jadi begitu, kalau S3 gitu. Cuma kalau S2 misalnya Mbak Isanya pengen nanti S2, itu lebih ke apa? Ke track recordnya. Jadi ke pengalaman, ke studinya yang sebelumnya, sama ke motivasinya itu bagaimana. Itu nanti wawancara motivasinya harus besar gitu. Itu juga mempengaruhi ya Bapak? Mempengaruhi, sama bahasa, sama negara yang dituju. Kalau negaranya misalnya negara yang bukan bahasa Inggris, tapi negaranya studinya pakai berbahasa Inggris sebenarnya di kampusnya, itu memang harus bahasa Inggris. Itu ada beberapa kisah itu dari yang kisah nyata maksudnya. Ada dan kan dari mahasiswa sini, ya kan dari di Korea Selatan, ada juga yang di Malaysia, ya, malah dari sini dari KPI Kak, itu yang di Malaysia itu juga butuh bahasa Inggris kalau nggak salah. Cuma kan beda kalau sama dengan yang di Eropa kan. Kalau di Eropa lebih tinggi otomatis ya gitu. Kalau dari segi bahasa, tapi S2 saya kira lebih mudah dibanding S3. Kalau S3 itu hanya mencocokkan psikologi dengan pembimbing dan profesornya itu yang sulit juga. itu kalau S3. Berarti bahasa Inggris juga penting banget ya Bapak? Sangat penting. Untuk menggapai beasiswa luar negeri. Iya. Poin utama paling ya Bapak? Ya. Saya tes IELTS itu kan sampai 2 kali. 2 kali, yang sekali biasa, kemudian yang 2 kali itu naik sampai 0,5 itu. Kalau di IELTS kalau kok bisa naik 0,5 dengan range nilai di writing, speaking, reading, listening itu bahkan sama semua saya. Alhamdulillah, jadi akhirnya bisa. Terus apa sih Bapak yang mungkin akhirnya memotivasi Bapak untuk memilih ke Finlandia dibandingkan negara lain? Ya. Tadi yang saya katakan ya, yang pertama itu karena kecocokan dengan keahlian si profesor saya, itu yang pertama. Yang kedua, saya memang pengen merasakan salju, itu, ya jujur. Di Indonesia ya ada ya betul, Bapak? pengen merasakan salju, karena kan saya lihat di TV itu bagaimana rasanya ya gitu. Pengen megang ya Bapak? Iya, sepertinya kok seger gitu, dan sebenarnya kok putih semua gitu kan, saya pengen. Alhamdulillah. Akhirnya saya berhasil bisa merasakan kesampaian, bahkan sempat sampai bisa merasakan Januari itu tahun 2024 ya, itu sampai tertinggi itu minus 35 derajat. Itu saya rasakan. Ya. Jadi ya merasakan, tapi ya memang ada itu ya, ada shocknya ya, ada kagetnya. Gitu. Kagetnya itu ada 2. Ada yang kaget psikologis, ada yang kaget fisik. Kalau kaget fisik yang itu, yang dinginnya itu. Karena suhunya itu kalau bahasa Inggris itu tidak hanya cold itu kan dingin ya. Tapi sudah sampai freezing. Freezing itu beku. Sudah sampai beku. Malah minus 35 itu kalau kita jalan kaki di luar atau naik sepeda angin, sepeda ontel gitu, itu air hidung dan air mata itu keluar dengan sendirinya, tanpa dipaksa. Dengan sendirinya keluar. Saking dinginnya ya Saking Pak? dinginnya. Bahkan tahun pertama itu saya pakai sepeda angin, tahun kedua saya kapok. Akhirnya pakai bis. Karena ya itu, nggak kuat, anginnya kan dingin sekali sampai ke dada gitu, nggak kuat. Akhirnya tahun kedua, ketiga, saya di sana itu naik bis. Itu. Bahkan kalau naik bis itu kalau di musim semi itu kan salju itu kan setelah jadi es itu kan mencair. Itu mesti jalannya ini gosar-gosar, berbahaya itu kalau pas musim semi, licin. Itu yang physical shock ya, shock yang fisik. Nah, ada juga culture shock.
shock yang budaya, cultural shock. Jadi yang budaya itu kaitannya dengan ini, dengan pola hidup orang sana. Jadi saya pertama ke sana kaget karena orang sana itu kalau nggak kenal itu ya tidak mau diajak omong. Saya tanya alamat itu tidak ada yang mau menjawab. Sampai berkali-kali. Akhirnya saya menghubungi teman saya yang sudah ada di sana. Akhirnya diberitahu, jangan tanya aja Google Mas gitu. Tanya di Google. Akhirnya saya tanya. Atau kecuali kalau yang sudah kenal itu baru seperti teman gitu. Kalau sudah kenal oke. Kalau belum kenal itu yang sulit sekali diajak. Ya, karena saya kan memang liberal ya atau individualistik. Jadi itu yang shocknya. Cuma lama-kelamaan kan bisa ya. Butuh setahun itu untuk menghilangkan. Dan iya, termasuk termasuk jumlah ini siangnya, durasi siangnya sama malamnya itu kan selalu berbeda antara bulan yang sekitar akhir bulan misalnya Desember sama awal bulan Januari itu beda jauh dengan yang Juni Juli gitu. Kalau yang Desember Januari itu malamnya yang 20 jam. Malamnya 20 jam, siangnya 4 jam. Sehingga kalau pas Jumatan itu selesai Jumatan langsung disambung jamaah asar. Jadi yang muadzinnya itu selesai salam gitu, udah langsung iqomah untuk sholat asar gitu. Nah, kemudian yang Juni Juli itu kebalikan. Siangnya yang 20 jam, malamnya yang 4 jam. Bahkan pernah itu sampai saya menang itu tidak ada malam karena jam 12 dan jam 1 dini hari itu bagaikan senja kalau di sini, surup gitu kalau bahasa Jawa itu. Jadi ya saya yang tahun pertama memang bingung sekali. Shock gitu. Saya pengen tidur ya masih kesulitan karena harus menyesuaikan diri itu. Menyesuaikan jamnya juga ya. Betul ya. Itu Juni Juli kebalikan dengan Desember Januari. Jadi kalau orang pengen ikut kalau puasa kok pengen ikut madhab yang sama dengan daerah yang ditinggali, yaitu nanti silakan ke Finlandia pada tahun 2031. Itu nanti akan menangi puasa hanya 4 jam. Gitu. Bapak di Finlandia ini berapa tahun sih Bapak? Saya di Finlandia 3 tahun pas. 3 tahun pas. Cuman kan studinya 4 tahun ya. 4 tahun saya pas tahun pertama itu 2020. Itu pas masih ramai wabah pandemi itu. Sehingga diharuskan untuk online dulu di sini setahun karena belum dibuka negara-negara sana itu Eropa. Kemudian Agustus 2021 karena dulu itu Juli itu sudah mulai dibuka, akhirnya Agustus saya ke sana. Agustus 21. Itu ke sana terus 3 tahun di sana. Selama 3 tahun nih Bapak di Finlandia, kira-kira hal yang paling berkesan apa sih Bapak setelah studi di Finlandia tersebut? Ya, yang paling berkesan itu yang ada yang kaitannya dengan pendidikan, ada yang kaitannya dengan hidup ya, gitu Mas, yang saya bagi itu. Kalau kategori yang pendidikan itu di sana benar-benar diajarkan untuk mandiri. Dalam belajar itu benar-benar diajarkan untuk mandiri. Jadi saya itu dibebaskan untuk meneliti apapun itu, asalkan saya mau membaca. Itu banyak buku yang disarankan pembimbing saya. Itu banyak buku itu. Satu bukunya itu ya otomatis berbahasa Inggris semua ya. Itu sekitar 300-an. Itu banyak sekali buku. Bahkan kalau dihitung itu hampir puluhan yang saya baca. Kaitannya dengan bahasa dan sastra Inggris, tapi ada kaitannya dengan budaya dan sejenisnya, keagamaan gitu ada. Karena penelitian saya kan menggandengkan antara sastra Inggris dengan sufisme gitu. Jadi kan itu kan dari persinggungan itu kan banyak hal yang bisa dibahas itu. Kemudian itu dari segi pendidikan, karena di sana modelnya bimbingnya itu simpel sekali, simpel. Kuliahnya juga simpel, cuma mengena. Jadi karena memang di sana itu inputnya memang harus sudah menguasai ya.
inputnya memang harus bagus. Akhirnya kemudian dalam perjalanan itu studinya itu enak, itu mengalir sesuai keinginan si mahasiswa gitu. Kalau saya mahasiswa S3 berarti keinginan saya penelitiannya apa ya di situ udah digeluti gitu. Di sana modelnya gitu. Jadi tidak dipaksakan untuk menguasai yang lainnya, tidak. Yang kita saja itu yang kita ingat. Itu yang dari studi ya. Kemudian yang dari segi hidup itu di sana itu pelayanan publik, itu yang saya sangat suka itu. Pelayanan publik di sana itu luar biasa bagus. Yang pertama misalnya kaitannya dengan transportasi ya, itu di base itu kan luar biasa enak. Kemudian kalau kita pejalan kaki misalnya, pesepeda, saya tahun pertama kan pesepeda itu. Itu kalau mau menyeberang, itu ya mobil, sepeda motor, itu ya langsung berhenti. Yang mempersilakan pertama itu yang itu menyeberang. Itu luar biasa itu. Kemudian kaitannya dengan kesehatan juga itu di sana. Itu benar-benar kita diajarkan untuk bisa mandiri dalam hal kesehatan kita. Saya pernah merasa sakit itu kemudian periksa ke dokter, itu malah tidak diperbolehkan, suruh pulang. Karena ini hal kecil, nggak usah kesini gitu. Diajari ya, iya ditangani caranya gini gitu. Nggak usah ke rumah sakit gitu. Oh di sini obat ya Bapak? Iya itu. Makanya di sana rumah sakit sepi. Karena sana benar-benar pendidikan untuk kesejahteraan atau pendidikan untuk bisa bagaimana supaya bisa sehat untuk diri sendiri itu benar-benar ada itu. Karena setiap kurikulum itu di sana ada yang namanya kurikulum untuk well-being. Well-being itu bagaimana kita bisa sejahtera secara mandiri, gitu. Termasuk dalam hal kesehatan. Makanya di sana itu banyak orang tua itu yang masih ke hutan itu pakai tongkat gini. Masih aktif ya Bapak? Aktif ya, naik sepeda gitu. Ada yang kemudian ke danau, sana kan terkenal sebagai negara 1000 danau. Setiap sedikit-sedikit ada danau itu. Apalagi kalau kita naik kereta api itu lihat danau itu sering sekali. Nah, itu ya ke danau naik perahu gitu. Entah bareng anaknya, entah bareng cucunya gitu. Di sana itu yang terkesan itu. Paling berkesan ya Pak. Jadi menurut perjalanan Bapak tadi sebelum mendapatkan beasiswa Finlandia ini butuh waktu yang sangat lama juga ya Bapak, sekitar 6 bulan tadi. Dan Bapak Taufikur Rahman ini sudah di Finlandia hampir 3 tahun ya Bapak. Iya. Oke Bapak, kita akan jeda sebentar setelah ini Bapak, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Tetap di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodikapi. Makanan sampai dengan daster juga nah ini yang kemudian menjadikan kita semua prihatin. Maka sungai yang membelah yang kebetulan airnya jernih, bebatuan bagus, maka kita sudah bertekad menjadikan kita ini punya program namanya Pak Ketum KKB. KKB itu Kali Kita Bersih.
Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Oke Bapak, melanjutkan ke perbincangan kita yang sebelumnya nih Bapak mengenai gimana sih Bapak sistem pembelajaran di Finlandia ini dibandingkan dengan Indonesia, apakah ada perbedaan? Pada dasarnya itu tidak ada ya, tidak ada perbedaan. Cuman yang membedakan itu sistem pendukungnya ya. Kalau yang saya lihat itu, yang seperti yang saya katakan itu bahwa di sana itu menekankan kemandirian belajar, kemudian belajar. Yang saya lihat, saya juga pernah selain ke perguruan tinggi juga pernah melihat itu secara langsung diajak itu dosen itu ke pendidikan dasar dan menengah. Itu di sana seperti yang diperlihatkan di website itu ya, banyak di website itu bahwa di sana itu benar-benar diajarkan untuk mandiri dalam belajar. Misalnya diajarkan biologi itu ya dipersilakan ke pohon gitu, ke pohon kemudian mengamati pohon itu secara langsung gitu. Secara langsung. Jadi tidak teori iya, tidak teori lewat buku, itu kan hanya menghayal, membayangkan ya, tapi langsung dilihat itu. Itu di sana gitu. Kemudian yang kedua pendukungnya apa? Ini perpustakaan. Di sana tiap desa itu ada perpustakaan. Di sana namanya apa itu? Ya, perpustakaan lokal gitu ya. Jadi tidak hanya di perguruan tinggi, tidak hanya di kalau sini kabupaten, tapi juga sampai di kecamatan. Nah, itu tiap hari ramai. Tiap hari ramai. Bahkan hari kalau di sini apa Sabtu, Minggu, Sabtu, Ahad itu juga ramai. Tetap iya, tetap ramai. Karena di sana ya seperti apa ya? Santai, kemudian baca-baca gitu. Kemudian ada tempat diskusi, ngobrol, dan itu dipisah tempatnya gitu. Jadi itu pendukungnya seperti itu. Dan apa ya, kalau oh iya, satu lagi sebenarnya yang bisa ditiru itu kejujuran. Jadi di sana benar-benar diajarkan untuk jujur ya, jujur pada diri sendiri itu. Jadi kita itu keahliannya apa gitu, minatnya apa, bakatnya apa, itu ya ditekuni. Itu yang maksud dengan jujur itu seperti itu. Bahkan saya itu tiap pagi ya, hampir tiap pagi itu masuk ke kantin. Kalau di sini yang biasanya terkenal sebagai kantin kejujuran itu ya. Jadi tidak ada resepsionisnya, tidak ada yang jualan ya. Kita melayani diri kita sendiri, gitu. Swalayan. Ya kita pakai kartu gitu. Ya sendiri. Ya tidak ada yang melihat. Yang melihat ya kalau CCTV kan memang ya di tempatan ada ya, di gedung-gedung gitu. Cuman kan tidak ada yang itu. Melatih kejujuran ya Bapak. Kejujuran. Kita jujur, kita biasanya ambil donat misalnya sama kopi misalnya, ya udah itu yang dibayar itu. Kita tidak bisa kemudian karena di saat terlihat ya tidak pernah ada kasus gitu. Masalahnya di situ. Kemudian tadi ya kejujuran di dalam berlalu lintas. Ya itu juga diajarkan, bahkan anak-anak yang sekolah itu yang ketika pulang itu ya sama gitu. Sama, mereka tuh disiplin berlalu lintas. Karena mereka jujur, kalau mereka kok melanggar sedikit saja itu nanti akan berpengaruh ke sistem mereka, sistem kesejahteraan mereka. Itu modelnya seperti itu mereka. Nah, berbicara mengenai kesulitan Bapak beradaptasi. Tadi kan Bapak sudah menceritakan kesulitan beradaptasi terkait cuaca juga ya Bapak. Betul. Nah, kalau ini kesulitan beradaptasi mengenai sosial, budaya, ada nggak sih Bapak? Iya, sangat ada. Problemnya. Sangat ada ya. Karena modelnya beda ya. Sana itu sunyi sekali. Apalagi dalam hal peribadatan ya. Di sana memang harus diri kita memang harus mandiri kalau dalam hal itu. Kalau di Indonesia sudah terbiasa sejak kecil ya kan, sampai punya anak 3 itu sudah terbiasa tiap 5 kali dalam sehari semalam itu kan terdengar adzan gitu kan. Di sana enggak, sunyi sekali gitu. Jadi karena di sana kan modelnya sekuler ya. Peribadatan diserahkan pada individu. Jadi ya memang kita harus benar-benar
tapi malah iya ya, mandiri. Dalam hal ketakwaan ya harus lebih. Karena kan tidak ada yang apa ya, tidak ada masyarakat, nggak ada yang mengawasi. Terserah kita. Terserah kita. Bahkan di apa di dekat itu di pusat kota gitu, itu juga tempat-tempat hiburan yang kalau di sini itu dilarang. Di sana ada tuh. Belak-belakan itu ya tergantung kita. Gitu. Tergantung kekuatan kita itu. Kekuatan iman ya Bapak. Betul sekali, kekuatan iman. Kalau budaya di sana tuh gimana sih Bapak budayanya? Ada nggak sih? Ada. Kalau ini ya, kalau yang terlihat itu kan budaya yang tangible ya, yang terlihat ya. Yang terlihat itu seperti kalau di museum yang biasanya yang kita, karena di sana museum itu ya benar-benar ramai dan dikelola dengan baik, itu baru kita tahu budaya di sana bagaimana gitu. Kalau dilihat dari budaya keseharian itu ya tetap liberal itu ya, masing-masing itu tergantung keinginan pribadinya gitu. Jadi tidak memperdulikan orang lain itu kalau keseharian. Tapi kalau dari segi budaya tetap maksudnya dari segi etnis ya, etnisitasnya itu tetap ya sama. Kalau kita Jawa di sana itu Karelia, namanya sana itu sukunya Karelia. Jadi kalau Karelian itu ya pakaiannya ya mirip-mirip dengan yang Scotland dengan Inggris itu, cuma bedanya warna-warni gitu, agak panjang karena di sana dingin gitu kan. Terus pada sering ke danau gitu. Kemudian kalau pernah dengar ada Santa Claus atau Sinterklas kan, itu kan aslinya folklore atau cerita rakyatnya itu kan dari Finlandia itu. Dari daerah yang namanya Rovaniemi. Rovaniemi itu daerah paling utara, hampir paling utara di Finland. Itu di sana itu dingin sekali. Bahkan cerita dari profesor saya yang pernah ke sana itu, saya pengen ke sana tapi belum jadi, belum bisa. itu bahkan kalau saljunya itu sampai tebalnya itu sampai 4 meter itu bisa itu. Karena di sana itu super dingin. Kalau minus 40 di sana biasa. Kalau di daerah saya yang Jiwenzhou itu 35 itu tertinggi, atau bahkan pernah minus 40, tapi itu kan cuma sehari, kemudian turun lagi gitu. Kalau di sana tiap hari bahkan bisa minus 40. Itu cerita tentang Sinterklas atau Santa Claus ya, kalau di Inggris Santa Claus, kalau di kita Sinterklas. Itu ceritanya dari sana. Mungkin hal yang paling berharga yang mungkin Bapak sudah pelajari di Finlandia ini, apa sih Bapak yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia juga? Ya, yang bisa diterapkan itu tadi, yang paling penting itu tadi itu kejujuran itu. Jadi pendidikan berbasis kejujuran, kemudian pelayanan publik, pelayanan publik itu kan. Sama kesehatannya tadi ya Bapak. Betul. Itu di sana di stasiun, bandara, rumah sakit, kemudian kampus, sekolahan, perpustakaan dan lain-lainnya itu bagus sekali. Jadi bagus. Nah, itu yang bisa kita tiru. Kalau dalam hal pendidikan ya itu tadi ya saya kira ya. Budaya jujur itu. Baik jujur dalam berpikir, jujur dalam berinteraksi dan lain-lainnya itu. Saya kira gitu. Kalau di sana sih kejujuran sih kadang bablas ya. Kadang kebablasan saking jujurnya itu kadang mereka berekspresinya sampai berlebih itu. Kira-kira nih Bapak ada rencana untuk kolaborasi atau kerjasama antara institut dengan Finlandia apa enggak sih? Tapi jawabannya ditahan dulu ya Bapak, karena kita akan melanjutkannya di segmen berikutnya setelah ini. Tetap di Bincang Pagi Pasti Happy bersama Prodi KPI.
Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Masih bersama Bapak Taufik. Berbicara masalah kolaborasi nih Bapak, ada nggak sih Bapak rencana kolaborasi atau kerjasama riset dengan institut di Finlandia yang sedang Bapak jalankan saat ini? Kalau ada dua ya, kalau rencana sama yang sudah ya. Kalau yang rencana pastinya, nah ini yang masih sedang dielaborasi. Jadi di sana karena tiap negara itu punya ciri-ciri sendiri dalam hal kerjasama. Kalau di sana itu modelnya kan serba teratur ya, kalau di Finland itu. Jadi agak sulit memang untuk menjalin kolaborasi antar lembaga, itu agak sulit. Tapi sedang diusahakan. Gitu. Tapi yang sudah itu malah saya dengan yang luar, bukan yang dengan lembaga, karena lembaga masih sulit. Tapi ini sedang diusahakan, semoga bisa. Tapi dengan yang luar, karena saya juga wakil ketua di PCINU, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, itu di wakil ketua di Rusia dan Eropa Utara. Nah itu sudah menjalin beberapa kerjasama, beberapa hal itu yang sudah dilakukan, itu sudah terlaksana sejak bahkan sejak sebelum saya lulus itu Sudah terlaksana. Iya. Kalau Sampai boleh tahu sekarang. itu kerjasama apa sih Bapak? Dalam hal penelitian ada, dalam hal pengabdian ada gitu. Dalam hal penelitian itu tentang toleransi beragama, kemudian penelitian tentang tentang bagaimana keberagamaan di sana. Kalau di sana kan sekuler ya, keberagamaannya bagaimana. Kemudian dalam pengabdian itu sekarang sedang berlangsung. Tiap bulan itu ada pengabdian dari kita itu ngisi, dari Unisnu itu ngisi di pengabdian internasional yang kajiannya namanya kajian Aswaja. Kajian Aswaja in series. Jadi tiap bulan sejak Januari kemarin sampai nanti September insya Allah, jadi 9 kali. Itu beberapa tema tentang Aswaja. Mulai dari wasatiyah sampai yang psikologi dan lain-lain gitu. Itu yang audiensnya itu diaspora sana. Jadi diaspora orang-orang Indonesia ya, teman-teman saudara-saudara kita dari Indonesia yang ada di sana di Rusia dan Eropa Utara, termasuk Swedia, Finlandia gitu. Denmark, Norwegia itu. Cuma yang sekarang yang ada itu Swedia, Finlandia, Rusia, yang banyak Rusia. Bapak, di Indonesia ini kan kayak polusi tingkat udaranya ini meningkat kan Bapak. Kalau di Finlandia tuh ada nggak sih Bapak polusi udaranya tuh kayak gimana sih? Nah itu yang tak terlupakan Mbak. Jadi pengalaman berkesan juga ya Bapak? Paling berkesan itu kaitannya dengan udara itu, kaitannya dengan udara. Kalau bisa dibilang itu tidak ada polusi sama sekali. Iya. Super seger gitu. Itu yang sangat saya rindukan itu. Kalau di sini kan ya bisa karena kendaraan bermotor juga banyak, kemudian polusi yang lainnya juga, belum lagi yang di pencemaran di air gitu, di sungai. Nah, kalau di sana itu memang selain danaunya yang begitu banyak, juga pepohonannya juga banyak, kendaraan juga sedikit karena populasinya juga sedikit, gitu. Dan aturan di sana kan pajak itu kan besar ya, jadi orang itu berpikir banyak sebelum membeli apa gitu. Jadi ya, seger sekali. Sejuk ya Pak? Iya, jalan-jalan di sana itu memang sangat ideal. Kalau pagi sebelum beraktivitas nih Bapak, biasanya kegiatannya apa sih? Apakah ikut jogging di sana atau gimana? Ya saya kalau kegiatan di sana memang jalan kaki. Jalan-jalan ke danau, ke hutan ya, memang seperti itu. Saya refresh gitu. Setelah kalau di kampus kan mesti mikirnya kan banyak ya, karena mikir disertasi itu. Mumpung sekalian di sana ya Bapak, Betul. sekalian piknik jalan-jalan. Nah mungkin Bapak bisa memberikan pesan untuk para mahasiswa yang ingin bercita-cita studi ke luar negeri Bapak.
Ya, pesannya sebenarnya ini ya dua yang saya ini sampaikan. Yang pertama itu niat, karena niat itu sangat penting sekali. Jadi kalau kita sudah bertekad, berniat, memiliki motivasi tinggi untuk kuliah dimanapun itu, misalnya kalau saya di Eropa, kalau sudah bertekad ya udah diniati sekalian. Nah, kemudian yang kedua apa? Persiapan itu. Persiapan untuk meraih yang kita tekadkan itu. Nah, itu kita harus membaca persyaratannya itu apa. Itu memang jauh-jauh hari harus dipenuhi. Nggak bisa instan ya? Nggak bisa. Saya aja 6 bulan tuh mungkin bagi orang lain mungkin sebentar. Karena saya pernah dengar itu dari teman-teman yang ada di sana, itu bahkan persiapan itu hanya ada yang setahun 2 tahun gitu. Bertahun-tahun. Iya, kalau saya 6 bulan alhamdulillah bisa sukses berhasil. Nah, itu betul persiapan. Jadi itu diperhatikan karena sekarang kan modelnya sudah serba online ya, bisa diakses. Nah, itu persyaratannya apa saja, ya udah kita penuhi. Kalau belum kita list gitu. Oh, ini sudah itu sudah bisa. Ini belum ya dipersiapkan lagi, kita usaha lagi bagaimana cara mencapainya gitu. Mungkin Bapak bisa memberikan motivasi untuk para mahasiswa Unisma Jepara, Bapak. Iya. Kira-kira. Gini, motivasi saya itu sini. Saya berada di sana itu memiliki kesan ya bagi saya pribadi ya, bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan manusia pun bisa hidup di suhu yang begitu rendah. Itu kan kalau di nalar kan bagi kita yang di iklim tropis itu kan nggak mungkin. Nggak masuk logika ya, Pak? Iya, tidak masuk logika. Minus 35 itu kan, wah bagaimana tuh kita di freezer kulkas saja kan begitu dinginnya, apalagi yang kita di kulkas alam iya, kan gitu. Apalagi waktu pas musim hujan aja udah ngerasa dingin. Iya, betul. Itu saja bisa hidup. Tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian saya dulu tidak pernah bermimpi, tidak pernah bercita-cita untuk ke luar negeri, itu tidak pernah. Tapi dengan sendirinya ternyata malah bisa. Itu juga tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Asal mau mencoba dan berjuang ya, Bapak. Betul sekali. Asalkan positif, udah pasti bisa. Nggak kerasa nih Bapak, Iya. waktu kita sudah selesai berbincang-bincangnya. Iya. Terima kasih ya Bapak sudah Iya. memberikan pengalamannya, sharing pengalamannya dan datang di KPI TV ini di Bincang Pagi. Karena cerita atau pengalaman Bapak ini sangat menginspirasi kita nih, apalagi untuk para mahasiswa yang mungkin baru di titik awal nih Bapak, belum di titik yang lain-lainnya ya. Mungkin bisa untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan atau melanjutkan ke studinya ya Bapak. Di luar negeri itu sangat memungkinkan asalkan ada niat. Itu. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di Bincang Pagi. Terima kasih banyak sudah diundang di sini. Bisa berbagi. Ya, dan terima kasih untuk pemirsa Sobat KPI TV yang sudah menyaksikan acara Bincang Pagi kali ini dengan Bapak Taufik. Dan terima kasih dan nantikan terus episode-episode selanjutnya di Bincang Pagi karena tentunya Bincang Pagi akan hadir dengan tema menarik lainnya. Saya Esa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.